Salam, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dengan penuh sukacita. Kami dari ASI Jakarta siap untuk bersama-sama pemirsa untuk mempelajari, mendalami Alkitab kita, firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Para panelis sudah ada di hadapan kita, ada Pak Elvin Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga para pemirsa dimanapun kita berada. Salam damai sejahtera buat kita. Ya, amin. Ada Pak Fajar juga. Apa kabar nih Pak Fajar? Puji Tuhan, selamat pagi Pak Darwis dan seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Kasih karunia Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tentu yang tak asing lagi ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Tuhan itu baik dan tetap kekal sampai selama-lamanya. Kabar baik selalu Pak Darwis. Amin. Baiklah, kita mulai diskusi ini dan tentu kita berdoa dulu. Kita minta Pak Adri Kaunang untuk memimpin dalam doa. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah kealahan yang kami tidak mengerti secara manusia, cara berpikirnya, tetapi puji Tuhan pada jam yang diberkati ini, melalui sahabat atau firman Allah yang kudus ini, kami dapat mempelajari dan ingin memberitahukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi semua pemirsa dimanapun berada. Ada topik yang cukup penting yang akan kita bahas kali ini, yaitu Yesus pengantara perjanjian baru. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan sedikit apa ini yang kita akan bicarakan, diskusikan kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran kita fokus kepada peran Yesus sebagai pengantara di dalam perjanjian baru. Saya bacakan ayat hafalan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ibrani 8 ayat 6. Jadi Pak Darwis, di dalam perjanjian baru ini digambarkan kepada kita bahwa kehidupan Yesus itu ya sangat sempurna, dan hanya karena kehidupan Yesus yang sempurna itulah maka dia bisa menjadi korban pengganti, ya, yang membatalkan hukuman mati yang harusnya kita yang menjalani. Ya, jadi nanti di dalam pelajaran satu minggu ini kita akan melihat bagaimana peran Yesus, lalu mengapa disebut perjanjian baru, apakah perjanjiannya berganti, ya, atau seperti apa? Nanti kita lihat. Lalu juga akan dijelaskan bagaimana hubungan Yesus dengan keimaman Melkisedek dulu, ya, bahwa sebenarnya Melkisedek itu bukan keturunan Lewi, tapi dia bisa jadi imam, sama seperti Yesus juga bukan keturunan Lewi, dia dari keturunan Yehuda, tetapi dia menjadi imam besar. Lalu juga kita akan pelajari dalam satu minggu ini bagaimana Yesus menggenapi apa yang dikatakan oleh Daud, bahwa Daud mengatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ketaatan Daud itu ya digambarkan secara sempurna dengan kehidupan Yesus, di mana Yesus ya dia sebagai pengantara selama hidup di dunia, dia juga menunjukkan ketaatan yang sempurna. Jadi nanti kita akan melihat Pak Darwis bagaimana dia sebagai yang dilambangkan dari korban-korban itu, tetapi dia juga menunjukkan betapa ketaatan itu, penurutan, dalam bahasa lain mungkin ya Pak Darwis, penurutan itu tetap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengantaraan yang dilakukan Yesus. Dan nanti juga kita akan pelajari apa arti yang disebut pengantaraan. Apakah calo, ya kan? Apakah mediator? Nah, kita lihat ya sedalam apa kata pengantara yang dilakukan Yesus. Saya pikir itu Pak Darwis sebagai pengantar bagi kita di dalam pelajaran satu minggu ini. Baik Pak Tobing, saya mau beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Perlunya perjanjian baru. Ini kenapa perlu ini Pak? Silakan Pak Adri. Oke, shalom, salam luar biasa, puji Tuhan.
Kalau kita belajar tentang topik yang sudah diuraikan tadi, dikatakan bahwa perlunya perjanjian baru menunjuk kepada referensi firman Allah. Dalam buku Ibrani 7 ayat 11 sampai 19 dan dikaitkan dengan buku Roma pasal 10 ayat 4. Kesimpulan utama sangat sederhana, bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Yesus adalah sentralisasinya. Tetapi coba kita uraikan satu-satu. Menurut beberapa kutipan firman Allah dikatakan Yesus diangkat menjadi imam. Ya, kata imam ini adalah satu pengantara antara Allah dan manusia, atau kita sebut dengan Israel. Supaya mereka tidak terlena untuk belajar mencari Baal atau penyembahan-penyembahan yang lain. Nah, inilah salah satu, ya. Sehingga imam menurut peraturan, salah satunya Melkisedek dikatakan menunjukkan bahwa suatu perjanjian baru sudah diresmikan, ya. Yang kedua menunjuk kepada Ibrani pasal 9 ayat 13. Pada waktu bangsa Israel, para imam Lewi telah ditunjuk sebagai perantara. Jadi artinya memang secara siklus Allah sudah menetapkan imam Lewi ini untuk menjadi intermediar, ya. Selanjutnya, para imam Lewi dikatakan di sini tidak dapat memberikan kesempurnaan, ya. Karena korban yang diberikan adalah hewan, tidak dapat memberikan apa? Pembersihan yang total dari dosa. Ini salah satu perbedaan. Sehingga pada waktu Israel diberikan pengorbanan hewan, dikatakan agar mereka terhindar apa yang saya katakan tadi, ya. Mempersembahkan, menyembah berhala dan sebagainya. Dan inilah yang disebut dengan gambaran pelayanan Yesus di masa mendatang. Dan gambaran Yesus ini akan menjadi fokus bagi semua umat manusia untuk dapat menyembah Dia. Ingat, dan yang terakhir kalau kita belajar di dalam pelajaran hari Minggu ini dikatakan bahwa 10 perjanjian Allah pun tidak dapat memberikan keselamatan, ya. Dan selanjutnya dikatakan tetapi memberikan standar kebenaran untuk standar kebenaran sempurna kita, dan tujuannya lagi balik ke Roma pasal 10 ayat 4, Yesus adalah pusat segala-galanya. Karena Yesus, kalau saya belajar dalam beberapa buku yang lain, Yesus adalah gembala, Yesus adalah hakim, Yesus adalah penuntut, Yesus adalah pengantara. Dan ini merupakan satu misteri yang luar biasa. Yang bisa kita pelajari di sini intinya adalah sekali lagi, maukah saudara memiliki iman seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, iman disertai dengan kepercayaan, fokus untuk penyembahan kepada Yesus Sang Juru Selamat yang bisa dan tidak bisa disamakan oleh korban, ya, korban domba-domba yang kita belajar sebelumnya. Itu Pak Darwis yang bisa menjadi bahan masukan sehubungan dengan perlunya perjanjian baru. Ya, baik Pak Adri, ini hanya menjadi pemikiran aplikasi dalam kehidupan ini Pak, ya. Gimana kita Pak ini? Apa gunanya kita mengikuti 10 hukum, kita turuti, kita harus pelajari, kita harus tunduk ke sana, tetapi sebetulnya tidak memberikan keselamatan. Gitu. Ya, kalau kita belajar tentang kata hukum atau 10 hukum, itu adalah tabiat Allah. Itulah sebabnya, ya, kalau kita melihat Yesus, banyak sekali ayat yang Yesus katakan, jika kamu mengasihi aku, turutlah segala apa? Hukumku. Artinya bahwa pada saat kita melihat Yesus, maka kesempurnaan tabiat iman kita berfokus kepada Yesus 100%. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, itu adalah gambaran Yesus. Semuanya intinya berbalik kepada Yesus. Kalau kita melihat ada salah satu ingat dan kuduskan hari Sabat, Yesus pun melakukan hal-hal tersebut, ya. Jangan-jangan yang lain Yesus pun melakukan. Jadi Yesus ini adalah role model, ya. Kalau ada hukum tanpa Yesus sia-sia. Tetapi Yesus nomor satu, dan tentunya karakter dan tabiat-tabiatnya seperti salah satunya yang ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis yang positif dan luar biasa. Itu dulu Pak Darwis yang mungkin bisa kita diskusikan. Baik Pak Adri, saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini judulnya baru dan diperbarui. Wah, ini apa maksudnya ini? Mungkin Pak Fajar bisa uraikan untuk pemirsa kita. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Bagus ini pelajarannya. Apa yang dimaksud dengan baru dan diperbarui gitu ya. Jadi Rasul Paulus itu
mengingatkan kembali kepada para orang-orang Ibrani dan khususnya untuk pembaca pada zaman ini bahwa perjanjian yang sudah diperbarui ini adalah perjanjian, yaitu adalah janji Allah tentang perjanjian baru yang sebetulnya adalah pembaharuan perjanjian yang pertama kali dibuat Tuhan melalui Musa. Jadi sebetulnya ada satu perjanjian kekal tentunya ya, yang itu disampaikan oleh Tuhan yang ada di surga kepada bangsa Israel. Namun rupanya perjanjian ini gagal itu dilakukan oleh karena ketidaktaatan orang-orang atau bangsa Israel itu sendiri. Kita coba akan baca ayatnya. Di dalam Ibrani pasal ke-8 ayat yang ke-10. Jadi Rasul Paulus ini dia mengacu kepada pasal Yeremia, pasal yang ke-31 sampai 31 sampai dengan 34. Saya akan coba baca di Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi pada Harwis ada satu perjanjian yang sudah diadakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Namun karena mereka gagal untuk menaatinya, mereka tidak taat. Sebetulnya yang salah itu bukan perjanjiannya, tapi orangnya. Orangnya itu yang gagal untuk memenuhi dan mentaati perjanjian yang dilakukan antara Tuhan dengan bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan memperbarui. Ini Rasul Paulus dia mengutip dari kitab Yeremia dan ayatnya adalah memang mengacu ke situ. Yeremia 31 ayat 31 dan 34. Jadi pada waktu perjanjian yang baru ini, perjanjian yang sudah ada itu diperbarui atau dalam kata Ibraninya itu yaitu hadasah, itu memiliki arti bahwa perjanjian yang paling baru diperbarui itu terdapat kepada siapa? Yaitu terdapat kepada Yesus Kristus, di mana Yesus menggenapi perjanjian itu. Bukan saja hanya ditempatkan di dalam kedua loh batu, namun perjanjian yang diperbarui ini ditempatkan di dalam akal budi mereka, Pak Darwis. Akal budi, kemudian di dalam hati mereka, dan itu digenapi digenapi dengan sempurna oleh Yesus. Jadi kedatangan Yesus yang pertama kali di atas dunia ini menggenapi satu perjanjian yang sudah diadakan antara Tuhan dengan bangsa Israel. Demikian Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan kita ini Pak Fajar. Tentu kita tidak bisa hindari, kita kan banyak janji-janji kepada teman kita, kepada siapapun ya. Apa yang bisa kita teladani Pak dari janji Allah ini? Kepada janji-janji kita kepada teman-teman kita atau keluarga kita. Silakan Pak. Kadang-kadang kita kan kalau kita berjanji dengan rekan-rekan ya, ini aplikasinya ini Pak Darwis ya. Kadang-kadang kita gagal untuk memenuhi janji-janji itu. Tapi kita diberikan satu teladan oleh Yesus. Sekali lagi Tuhan yang maha besar, yang luar biasa ini, dan ini ditekankan oleh Rasul Paulus ya kepada orang-orang Ibrani supaya mereka mengingat akan peristiwa yang masa lalu. Kenapa bangsa Israel itu gagal? Itu menjadi satu pelajaran yang terbaik untuk orang-orang Ibrani. Supaya mereka mengetahui bahwa perjanjian yang dahulu itu sudah diperbaharui dan ini adalah paling baru, yaitu terdapat di dalam Yesus. Dan tidak ada perlu lagi diperbaharui lagi setelah Yesus datang, kemudian mati, naik ke surga. Artinya apa? Artinya bahwa ada satu yang perlu saya garis bawahi, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan komitmen, Pak Darwis.
Komitmen ini untuk memenuhi perjanjiannya itu. Bukan itu digagalkan, tidak. Tapi itu diperbaharui. Nah, kita memiliki satu teladan seperti halnya dengan Yesus, ya kita komitmen. Komit dengan janji yang mungkin barangkali pernah kita lontarkan kepada sahabat kita, teman kita, saudara kita di dalam gereja gitu ya. Oke, ya saya janji akan memenuhi permintaan kamu untuk bertemu dengan kamu. Ini kan sesuatu hal yang Sesuatu hal yang simple. Nah, kalau kita komitmen, kita akan penuhi itu. Dan itu merupakan satu teladan daripada Yesus, yaitu berkomitmen untuk tetap teguh kepada apa yang pernah diucapkan, yaitu penuhi itu dengan setia. Demikian, Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, perjanjian baru memiliki pengantara yang lebih baik. Wah, ini maksudnya lebih baik gimana Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Baik, jadi kita sudah tahu dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya mekanisme penyembahan atau mempersembahkan korban bakaran itu selalu dilakukan, dan peran imam itu sangat krusial karena imamlah yang mengantarai. Ya, imamlah yang mengantarai, yang menyampaikan doa-doa permohonan kita supaya dibawa kepada Allah untuk diterima oleh Allah. Dan bahkan digambarkan di sini ya imam bagaimana peran Musa juga, ya peran Musa yang Musa dikatakan mencerminkan kemuliaan Allah, tetapi kalau Yesus itu sendiri justru adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Mengapa dikatakan lebih baik, Pak Darwis? Ya kan, kalau imam-imam di dunia itu dulu mereka pun sendiri sebenarnya masih berdoa juga untuk diri mereka sendiri. Tetapi kalau ini dikatakan perjanjian baru memiliki pengantara yang lebih baik. Kenapa? Karena pengantaranya ini adalah langsung ya Yesus yang dilambangkan di dalam upacara-upacara yang dilakukan oleh imam-imam di dunia. Nah, sekarang kita perlu mendalami kata pengantara ini, Pak Darwis. Kalau di dalam istilah dalam bahasa Yunani, pengantara itu dalam bahasa Yunani mesites, berasal dari kata mesos. Ya, mesos di tengah, ya, di tengah. Jadi bisa bermacam-macam arti kata mesites atau mesos ini, Pak Darwis. Setidaknya ada 4. Ya, arti pertama, penengah antara dua pihak atau lebih. Jadi ini penengah. Misalnya ada dua pihak yang bertikai atau berseteru, ini disebut sebagai mesites, sebagai mesos, ya. Atau mungkin dalam bahasa lain, Pak Darwis, mediator, ya, sebagai mediator. Ada dua negara berkonflik, maka dikirim mediator. Ada negara pemimpin dari negara lain sebagai penengah mediator yang mendamaikan, ya. Tetapi mediator yang mendamaikan ini dia nggak bisa kasih jaminan apa-apa, Pak Darwis. Dia hanya membantu mempertemukan saja. Ya, lalu yang kedua, negosiator atau perantara bisnis. Misalnya Pak Darwis mau jual rumah, ya kan? Lalu ada seorang perantara. Makanya kan ada kalau di iklan itu Pak Darwis, dijual rumah tanpa perantara. Berarti kalau disebut tanpa perantara, yang punya rumah langsung yang bertransaksi dengan pembeli. Tapi kalau dijual rumah, hubungi, ada nama tertentu, berarti itu negosiatornya. Nah, negosiatornya kita nggak tahu persis berapa harga sebenarnya dari penjual rumah, ya. Tapi orang inilah yang menghubungkan si penjual rumah dengan si pembeli. Kalau ada apa-apa, nanti setelah selesai transaksi nggak tanggung jawab juga yang sebenarnya si negosiator, ya. Lalu yang ketiga, bisa sebagai saksi, ya, bisa sebagai saksi, ya, arti yang ketiga. Jadi dia sebagai saksi artinya yang menyaksikan apa yang terjadi. Yang keempat adalah orang yang berdiri sebagai jaminan. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana peran Yesus, ya, peran Yesus di dalam Ibrani 8 ayat 1-6 ini, kira-kira mana arti yang paling tepat dari 4 yang tadi itu, Pak Darwis? Arti yang paling tepat, ya, kalau
penjelasan pertama, kedua, dan ketiga itu masih kurang dalam menjelaskan peran Yesus. Yesus bukan calo, Pak Darwis. Yesus bukan hanya sekedar pendamai, perantara, ayo kalian berdamai dong. Enggak. Setelah berdamai ya udah, itu urusan kalian ya. Saya pergi lagi. Bukan. Tetapi yang paling tepat adalah Yesus langsung sebagai penjamin. Ya, penjamin apa? Penjamin dari kesepakatan itu. Ya, penjamin dari pelaksana dari kesepakatan itu. Ya, jadi ini mengapa dikatakan pengantara yang ini lebih baik, Pak Darwis, karena dia bukan hanya sekedar mediator, dia bukan hanya sekedar mempertemukan penjual dengan pembeli lalu dia cari untung di situ, bukan, tetapi dia langsung yang menjamin pelaksanaan dari kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Nah, melalui apa, Pak Darwis? Ya, apa jaminannya? Ya, apa jaminannya bahwa kesepakatan ini bisa dilakukan? Kematian Yesus langsung, Pak Darwis. Itu ya, kematian Yesus. Jadi, kalau sebelumnya, mengapa dikatakan lebih baik? Korban bakaran ini dilakukan, itu semua hanya lambang. Ya, itu hanya lambang. Tapi sekarang yang dilambangkan itu nyata, real. Inilah jaminannya. Ya, ini yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang Israel dulu ketika melakukan korban bakaran itu semua bersifat lambang dan mereka masih berharap-harap ya, masih berharap. Tapi ini sekarang ini langsung bukti nyatanya yang kita lambangkan dengan korban itu ya, ini langsung korbannya dan dia langsung menjadi korban. Itulah yang disebut mengapa pengantara ini menjadi dikatakan lebih baik. Nah, sekarang pelajarannya adalah bahwa inilah bukti kemurahan Allah melalui Yesus, bahwa Yesus yang menjamin keselamatan kita, Pak Darwis. Itu saya pikir pelajaran yang kita bisa dapat dari hari Selasa ini, Pak Darwis. Iya, Pak Tobing, ini aplikasi dalam kehidupan. Ya, kalau kita lihat ya tadi Pak Tobing udah uraikan bahwa Yesus sudah menjamin keselamatan kita. Apakah kita masih kembali mengenai 10 hukum ini? Karena masih banyak yang merasa bahwa 10 hukum itu tidak penting lagi, kalau perlu dirubah dan sebagainya. Apakah masih perlu ini ketaatan kepada 10 hukum ini? Silakan, Pak Tobing. Baik, Pak Darwis. Mungkin dalam contoh analogi yang tidak terlalu dalam bisa saja, misalnya katakan Pak Darwis sudah menjamini saya sebagai penjamin saya. Saya harusnya tadinya, Pak, karena saya bersalah kepada Bapak Fajar ini, saya harusnya mendapatkan hukuman, tapi datang Pak Darwis. Ya, datang Pak Darwis. Oke, saya yang menjamin. Ya, saya menjamin bahwa Tobing ini nggak akan begini. Lalu Pak Darwis sudah menjadi penjamin saya tiba-tiba menjadi pengkhianat bagi Pak Darwis. Kira-kira Pak Darwis gimana itu, Pak? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Masa kita sudah dijamin kehidupan kita oleh kematian Kristus, tiba-tiba kita bertindak berbeda dari pola hidup si penjamin itu. Waduh, itu namanya berkhianat, Pak Darwis. Ya, jadi mengapa kita tetap perlu ketaatan kepada 10 hukum itu? Bukti kita menghormati dan menghargai dan mau menerima jaminan itu, ya kita harus juga hidup selaras dengan pola hidup si penjamin, Pak Darwis. Itu, Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Saya kembali ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia. Kalau tadi lebih baik, sekarang lebih mulia. Ini tolong diuraikan ini, Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kita sebenarnya sudah sangat memahami ya, kata kontrak sebenarnya mirip-mirip semua. Tetapi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ada 2 poin yang sangat penting sehubungan dengan topik yang sementara kita bahas saat ini. Adalah perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia. Kalau kita pelajari antara Allah dan Israel, tentunya timbul perjanjian, ya. Itu sebabnya perjanjian itu berisi bahwa Allah sudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan tujuan menuju Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dengan catatan penurutan, dengan catatan mengakui Allah, dengan catatan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam arti fokus kepada Allah. Itu sebenarnya simplify, ya, kesederhanaan daripada pelajaran ini tentang kata perjanjian. Tetapi menunjuk kepada Ibrani 7 ayat 22.
dan dikaitkan dengan Yohanes 3:16. Dikatakan Allah atau Dewan Musyawarah Allah memberikan anaknya untuk salah satu ketaatan. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, itu adalah rahasia kekalahan. Dan itulah janji permanen. Namun tujuan kita, mengapa kita mempelajari Ibrani 7 ayat 22 dikaitkan dengan Yohanes 3:16? Karena iman dan percaya itu memang diajarkan oleh Yesus. Fokus kepada Yesus. Itulah sebabnya kalau ada baptisan, dalam buku Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oke, yang berbeda di situ adalah iman, kan? Iman itu mengarah kepada mengakui apa yang Yesus sudah lakukan. Dengan demikian, kalau kita ingin mendongkrak iman dan percaya kepada Yesus, tentunya kita butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah dijanjikan untuk memperdayakan kita melakukan apa yang Yesus akui dan inginkan supaya kita lakukan. Jadi gambaran dari Rasul Paulus ini dalam buku Ibrani 7 ayat 22 mengarahkan kepada umat-umat zaman itu dan umat-umat saat ini untuk memang percaya walaupun mereka tidak lihat kepada Sang Juru Selamat. Karena intisari dari Dewan Kealahan adalah memilih Yesus untuk menjadi pusat perjanjian antara Allah dan manusia terhadap apa? Konsep keselamatan. Ini Pak Darwis yang menarik sehingga ada Yesus, ada konsep keselamatan di sana, adalah menuju kehidupan yang kekal, adalah Yerusalem baru. Banyak gereja-gereja lain yang mengatakan dalam lagunya, "Oh Yerusalem, kota mulia." Nah, inilah dasarnya adalah mari kita memiliki iman dan percaya kepada Yesus yang sudah diutus itu. Itu yang menarik Pak dari kata perjanjian baru atau New Testament. Itu Pak Daris. Salam. Ya, baik Pak Adri. Ini pemikiran aja aplikasi dalam kehidupan kita ya Pak. Dengan Yesus sudah memenuhi janji Allah dengan sempurna. Apa Pak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita agar janji Allah ini terwujud juga sebagai refleksi dari kehidupan kita? Silakan Pak. Memang sekarang ini memang dunia perbankan lagi bagus-bagusnya Pak. Ada kata obligation di sana. Obligation itu artinya kewajiban. Kepatuhan kita untuk apa? Jadi kalau sebuah bank sudah memberikan potongan sekian persen untuk kredit Pak Kaunang punya kredit di salah satu bank besar contohnya. Saya sudah berikan 50%. Apa yang saya harus lakukan? Tentunya obligation. Kewajiban saya untuk menyelesaikannya. Sama juga dengan pertanyaan Pak Darwis. Tidak ada yang sulit Semuanya adalah bagaimana itikat baik kita untuk menggali firman Allah. Karena di dalam firman Allah banyak jawaban yang seperti ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis untuk memenuhi ke arah proses keselamatan. Itu Pak Darwis yang bisa saya coba rangkaikan sehubungan dengan pertanyaan yang mantap dari hamba Tuhan Pak Darwis. Shalom. Baik Pak Adri, saya mau beralih ke Pak Fajar lagi. Ini Pak Fajar. Perjanjian baru telah memecahkan masalah hati. Waduh, ini agak berat ini masalah hati ini. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Jadi perjanjian baru ini memang telah telah membuat hati kita itu jadi mau berpaut atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita lihat pelajaran kita, Yesus pengantara perjanjian baru, sebetulnya sentralnya itu ada pada diri Yesus. Dan itu digenapi di dalam diri Yesus. Bahwa Yesus memang benar-benar pengantara yang kita butuhkan, yang akan memperbarui perjanjian yang pernah diadakan oleh Tuhan dengan bangsa Israel. Apakah perjanjiannya itu yang salah? Tidak. Karena perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal. Yang salah siapa? Yang salah itu yang mengadakan perjanjian, yaitu antara bangsa Israel itu sendiri, yang mana mereka tidak taat untuk memenuhi perjanjian itu. Oleh karena itu, Yesus datang di atas dunia ini untuk memenuhi itu semuanya. Seperti halnya Nabi Yeremia dan Yehezkiel. Saya akan membacakan di dalam kutipan di dalam Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 33. Ini ditegaskan sekali, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di mana perjanjian baru itu ditempatkan, Pak Darwis? Bukan hanya di gulungan-gulungan kitab saja, bukan hanya ditempatkan di dua loh batu di tabut perjanjian, namun perjanjian yang baru ini akan ditaruh oleh Tuhan kita di dalam batin mereka, di dalam hati mereka. Dan ini ditegaskan juga nih Pak Darwis oleh Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wah, ini bagus sekali ya, mantap ya. Jadi Tuhan memberikan memberikan kepada setiap orang, pada waktu itu kepada bangsa Yahudi, orang Israel, dan sampai saat ini dia memberikan roh yang baru di dalam batin kita. Ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, sekarang apa respon yang diinginkan oleh Tuhan Allah kita? Keinginan Tuhan yang kita sembah hanya satu. Ada satu penurutan di dalam hati bangsa Israel itu sendiri. Dan tentunya tidak ada satu perubahan hukum, dan masalah utamanya adalah sekali lagi hati yang tidak mau menurut. Jadi pada saat ini, pada waktu Yesus datang di atas dunia ini, dia adalah pengantara yang sempurna terhadap perjanjian yang baru ini. Hati kita itu diminta untuk tersentuh dengan apa? Dengan pengorbanan dia di atas kayu salib. Bagaimana dia menderita, menjadi manusia, dia tinggalkan baju kerajaannya yang dia miliki di surga. Dan pada akhirnya dia menggunakan baju kemanusiaannya. Dia menderita bersama-sama dengan manusia. Ini adalah yang memecahkan hati kita. Dia menginginkan hati kita itu menurut kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan memberikan satu roh kepada kita semuanya, Pak Darwis. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mempertimbangkan dengan baik pilihan kita, apakah kita mau menurut atau tidak, yaitu dengan melihat bagaimana penderitaan Tuhan di atas kayu salib pada waktu di atas dunia ini. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan ya Pak Fajar ya. Kita tentu tidak mau seperti bangsa Israel. Kita ingin menurut, penuh dengan ketaatan, khususnya kepada hukum-hukumnya, apalagi hukum mengenai hari Sabat. Supaya ini menjadi bagian kehidupan kita, apa yang kita lakukan Pak? Ya Pak Daris, apa sih yang harus kita lakukan agar ketaatan kita itu dapat memenuhi hukum-hukumnya, memenuhi apa yang dirindukan oleh Tuhan Allah kita, supaya menjadi bagian dalam kehidupan kita ya, dan tentunya menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tentunya ini yang diminta oleh Tuhan, respon yang positif dari masing-masing kita. Dengan hati yang tulus tentunya ya, dengan hati tulus kita terbuka untuk memenuhi Roh Suci, untuk menerima Roh Suci yang diberikan oleh Tuhan Allah kita yang ada di surga, sehingga kita bisa mempertimbangkan dengan baik untuk tetap menurut ya. Saya senang sekali tadi panelis Bapak Kaunang, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Hukum perjanjian yang baru ini bukan saja ditempatkan mungkin di dinding gereja kita atau mungkin di dinding rumah kita. Tuhan menaruh perjanjian yang baru ini di dalam hati kita, supaya hati kita itu lebih berpikir secara jernih. Kita berpikir dengan akal budi kita, batin kita, jiwa kita. Maksud sih kamu itu sudah disediakan oleh Yesus, seorang pengantara yang begitu sempurna. Masakan kamu akan menyia-nyiakan hal ini? Dia mengetuk hati kita, Pak Darwis, supaya kita mau memenuhi kerinduan daripada Tuhan kita, supaya kita memenuhi keinginan Dia untuk memenuhi memiliki satu hati yang penuh dengan ketaatan. Demikian Pak Darwis.
Baik, pemirsa dimanapun berada, ya terasa kita akan akhiri diskusi ini. Kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata penutup dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, seharusnya sejak saat itu kitalah yang harusnya mati, tetapi Allah menyediakan sebuah mekanisme, yaitu korban bakaran yang melambangkan Yesus, dan juga hukum Taurat yang ditulis langsung oleh tangan Tuhan di kedua loh batu itu. Dan sekarang Yesus ya tampil sebagai pengantara di perjanjian baru itu. Maka korban bakaran itu yang tadinya melambangkan Yesus sekarang sudah hadir, dan dia benar-benar membuktikan dialah sebagai penjamin, ya, sebagai penjamin bahwa kita bisa selamat. Dan harapannya adalah hukum Taurat yang tadinya ditulis di kedua loh batu itu sekarang bukan lagi ditulis di dalam kedua loh batu, tetapi Allah menuliskan langsung, ya, berharap hati kita menerima tulisan tangan Allah, ya, hukum Tauratnya itu tertulis di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita diperbaharui. Jika hati kita bisa diperbaharui Pak Darwis di dalam kasih. Mengapa dikatakan di dalam kasih? Karena hukum Taurat itu adalah melambangkan karakter Allah. Seandainya karakter Allah itu tertulis di dalam hati kita, maka apa yang terjadi? Kehidupan kita akan berubah. Perjanjian baru yang Yesus lakukan akan menjadi gayung bersambut dengan hati kita yang baru. Karena apa? Karena kita menerima dan membuktikan atau mempraktekkan kehidupan Yesus melalui penurutan kita kepada hukum Taurat. Kalau kita semakin dekat kepada Yesus Pak Darwis, maka pada saat itu kita akan semakin disadarkan bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna, orang yang penuh salah, dan semakin menyadari betapa perlunya kita darah Yesus, betapa perlunya Yesus sebagai penjamin bagi kita. Kalau kita semakin dekat kepada kehidupan Yesus, kita semakin menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Oleh karena itu kita akan semakin bersyukur. Terima kasih Tuhan karena Yesus telah mati bagi kami sebagai penjamin, sebagai pengantara yang menjamin bahwa kami punya harapan untuk hidup. Karena Allah, karena Yesus langsung nanti yang menjadi imam besar yang mengantarai kami bukan sebagai penuduh tetapi sebagai pembela kami di hadapan Allah. Pemirsa diberkati Tuhan, mari kita saling menguatkan. Tidak ada lagi waktu untuk berlengah, untuk menunda. Mari kita menjadi bagian dari perjanjian baru yang Yesus sudah genapi bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, Pak Adri, luar biasa. Kepada pemirsa, para pemirsa dimanapun, kami berharap ada inspirasi baru yang boleh kita dapatkan dari diskusi ini. Baiklah, kita akan tutup acara ini, diskusi ini, dan kita minta Pak Fajar untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah kekal untuk selama-lamanya. Berilah kami masing-masing hati yang diperbarui oleh Tuhan, supaya kami dapat boleh mengetahui. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami akan segala kerinduan daripada Tuhan, supaya kami menjadi umat-umat yang penuh dengan setia dan bersyukur oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Berikanlah kami roh kekuatan Bapa, supaya kami dapat boleh memenuhi akan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan, dan tentunya hati yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami akan tetap tinggal untuk selama-lamanya sampai Engkau menjemput masing-masing kami. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus-Mu, kasih daripada Allah Bapa akan memenuhi mereka, dan kami dapat dipersatukan dengan Engkau di kerajaan surga nanti. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, luar biasa. Terima kasih para pemirsa dimanapun berada.
Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan tentu terima kasih juga pada Pak Simon Gumanti yang membagikan rekaman ini kepada siapapun. Tuhan memberkati. Salam. Salam.